Lihat ucapan kita minggu lalu, Ayub 42 ayatnya yang kedua. Boleh kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Lihat sudah ya. Ku tahu penebusku hidup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke, kita lihat Ayub 42 ayat 2. Minggu lalu masih ingat sudah ya? Minggu lalu kita ucapkan ayat ini, Ayub 42 ayatnya yang kedua, dan habis ini saya ucapkan, saya kasih tahu buat saudara ayat di minggu ini. Ayub 42 ayatnya yang kedua, ada kan? Saudara dikasih tahu kemarin kan? Ada ya. Mari kita baca sama-sama. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Hari ini kita akan mengucapkan Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dalam Alkitab terjemahan baru 2, maka disebut usaha itu diganti dengan jerih payah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, bisa saudara taruh di note saudara. Ini nyanyian syair yang ditulis oleh Salomo. Salomo bukan ahli arsitek, Salomo bukan ahli perang, tapi kalau dia bisa bangun bait suci yang hebat, dia bisa punya kota yang aman, dia tulis nyanyian syair ini, karena Tuhan yang mengawal kota, karena Tuhan yang membangun rumah. Saudara bisa ganti, jikalau bukan Tuhan yang membangun kios saya, sia-sialah saya berjerih payah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun toko saya, sia-sialah. Jikalau Tuhan yang bukan bangun karir saya, sia-sialah usaha orang mengerjakannya, atau jerih payah orang sia-sia. Saudara tinggal ganti saja, karena memang semua kita ada ini karena Tuhan. Oke, sudah siap dengan ayat hafalan minggu lalu? Saya hanya sebutkan kitabnya, sudah sebutkan isinya. Filipi 4 ayat 13. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu saudara ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang dia mesti pancing di muka dulu saudara ya, baru dia muncul di belakang. Kenapa saudara ya? Saya pancing di depan juga. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, pokoknya dapat kekuatan baru lah begitu saudara ya. Ya intinya dapat kekuatan baru, berlari tidak lelah, berlari tidak berjalan tidak lesu, dan terbang bagaikan raja wali. Ya itu saudara. Saya sebutkan lagi, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow, saudara ini refresh aja. Satu lagi saya mau ucapkan buat saudara. Lukas 1 ayat 37 paling pendek. Sebab tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jangan lupa hari ini Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang mengerjakannya. Make sure saudara sudah dapat roti dan anggur. Kalau ada yang belum dapat, saudara siap dilayani. Saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia mati waktu kita masih berdosa. Saudara-saudara, kalau bukan Tuhan yang menemukan atau mencari domba-domba itu tidak pernah akan kembali. Kalau bukan Tuhan yang mencari dirham yang hilang, dirham itu tidak akan ditemukan. Kalau bukan Bapa yang keluar dari rumah menjemput anak-anak itu tidak pernah akan masuk ke dalam rumah. Semua karena Tuhan. Jadi saudara-saudara, waktu kita pegang perjamuan, aku ada karena Tuhan. Paulus diilhami oleh Roh Kudus dan dia berkata kepada jemaat di Korintus, setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Apa yang kita ingat? Karya penebusan yang sudah selesai. Apa yang kita ingat? Penyakit yang sudah disembuhkan. Apa yang kita ingat? Berkat yang sudah dicurahkan. Apa yang kita ingat? Dia begitu mengasihi kita. Ya, kalau ini belum masuk di ayat ucapan, tapi pasti saudara hafal. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Semua bilang begitu besar. Bukan cuman besar, bahasa Inggris bilang so love ya. Bukan cuman love, tapi so love. Begitu besar kasih Allah. Itu dalam rentetan percakapan dengan Nikodemus. Ya, karena Nikodemus datang sebagai ahli Taurat, Tuhan kasih keluar teologia. Seperti Musa yang meninggikan ular tembaga dan setiap orang yang melihat apapun penyakitnya sembuh, demikianlah ketika anak Allah ditinggikan. Nah, lalu dia berkata begitu besar kasih Allah. Sudah lihat konteks di atasnya. Pasal keempat dari Yohanes, pasalnya dari kitab Injil Yohanes, itu perempuan Samaria yang berbicara dengan Tuhan. Dia tidak datang dengan teologianya yang hebat, dia datang sebagai orang sederhana. Tuhan hanya pakai timba, pakai air, ya. Tuhan berbicara dengan hal-hal yang sederhana. Jadi saudara-saudara jangan bikin ribet. Karena teologi itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Gak mungkin kita bisa pelajari Tuhan. Makin kita pelajari makin rumit saudara ya. Kalau kita bisa pelajari Tuhan berarti dia bukan Tuhan. Tuhan yang mengerti kita, bukan kita yang mengerti Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya mau kasih tahu buat saudara fakta ini. Tuhan punya 70 murid. Dan itu ring besar. Ada ring kecil lagi 12. Lalu ada ring 1, 3. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan dari 3 ring 1 ini yang disebut murid yang dikasihi adalah siapa? Yohanes. Apakah dia berbuat lebih hebat daripada Petrus? Bukan. Apakah dia anak emas? Bukan. Apakah Tuhan buat perbedaan kasih kepada Yohanes dan teman-teman yang lain? Tidak. Tuhan mengasihi semua orang sama. Tidak ada anak emas, semua Tuhan mengasihi kita sama. Bilang di kiri kanan Tuhan mengasihi Yohanes sama seperti kau. Jadi sama, Tuhan mengasihi. Persoalannya semakin kita menyadari Tuhan mengasihi kita, kita akan menempatkan diri sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amen. Bilang di kiri kanan, kau duduk di sebelah orang yang dikasihi Tuhan. Jadi nanti besok kalau teman saudara ajak ngopi di satu tempat, saudara pulang tulis di diary saudara. Hari ini saya ngopi dengan Bram, Alex, dan orang yang dikasihi Tuhan. Itu diri saudara-saudara. Saya mendengar banyak orang ditolong sekali dan banyak mengalami kemenangan yang luar biasa ketika mereka mengucapkan ini berulang-ulang. Saya dikasihi Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Kenapa? Yohanes bukan lebih hebat, bukan anak emas, tapi dia menyadari. Makanya dia menulis dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Inilah kasih itu, yaitu Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi semakin kita sadar Tuhan mengasihi kita, semakin kita akan all out bagi Tuhan. Saudara, saya percaya memang kejadian itu tidak terjadi secara kronologis, tapi oleh Roh Kudus ditempatkan bersebelahan Lukas 18 dan Lukas 19. Lukas 19 itu kisah tentang Sakeus. Sakeus itu tidak ada khotbah perpuluhan, tidak ada khotbah memberi, tapi saudara-saudara dia bilang setengah dari hartaku akan aku sumbang buat orang miskin, dan kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara tidak ada yang maksa, sementara satu pasal sebelumnya, pergi jual hartamu dan ikutlah aku. Kau bikin ini, saya buat semua. Kalau begitu pergi jual hartamu lalu ikut aku. Lalu pergilah orang itu dengan sedih karena hartanya banyak. Di pasal sebelumnya tak ada satu peser pun yang dilepaskan. Tapi di pasal 19, Sakeus yang menyadari betapa Tuhan mengasihi dia. Saudara-saudara, tindakannya sangat berbeda. Saya percaya hari-hari ini saudara tidak akan bicara masalah, karena saudara akan bicara tentang kemenangan. Sebab saudara mengerti cinta Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan Tuhan kepada 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? 2023 kurang dari 80 hari. Saya ingin mengutip pertanyaan Tuhan. Apa yang kau percakapkan selama sisa tahun ini? Telur mahal, Pak. Mintiga naik harga. Minyak goreng susah. Apa yang kau percakapkan selama sisa tahun ini? Amin. Apa yang kau percakapkan ini Tuhan tanya juga buat kita. Aduh nanti gimana ya, tiket pesawat kayaknya gak turun-turun ini. Apa yang kau percakapkan? Tuhan tanya, apa kau telah baca berita kah? Apa itu?
Itu Yesus yang kami sudah harap-harap dia ganti Romawi karena kami tersiksa sekali selama Romawi menindas kami. Dan kalau dia jadi raja kami tidak usah khawatir soal inflasi, soal keuangan karena ikan yang dipancing ada uang di dalamnya. Kami tidak perlu khawatir soal ekonomi karena 2 ekor ikan 5 roti cukup untuk memberi satu masyarakat, satu kampung, 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan mereka makan sampai kenyang, ada sisa 12 bakul. Kami tidak perlu takut tentang keamanan karena begitu banyak pasukan malaikatnya. Dia berjalan di Nazaret waktu orang mau dorong dia seperti air yang terbelah. Gak ada yang bisa menyentuh dia, pasti kami aman. Lalu saudara-saudara, Tuhan mulai menjelaskan tentang dirinya mulai dari kitab Musa. Semua bilang kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab Musa. Ternyata 5 kitab Musa itu semua berbicara tentang Mesias. Nubuatan pertama di Alkitab, kitab Kejadian, benih daripada perempuan ini akan menginjak kepalamu. Itu nubuatan tentang Mesias. Mau lihat kisah? Semua berbicara tentang Mesias. Kejadian 22, bawalah anakmu yang kau kasihi ke gunung yang aku tunjukkan dan persembahkan dia di sana. Bicara tentang Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena begitu Allah mengasihi, ia telah memberikan kepada kita anak yang tunggal yang dia kasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin saudara sadar saudara dikasihi oleh Tuhan, semakin hidupmu akan berubah. Semakin saudara sadar saudara diberkati oleh Tuhan, semakin hidupmu akan berubah. Iblis berusaha untuk merubah frasa ini. Itu toh, kau kurang suci makanya kau terdapat jawaban doa. Itu toh, kau masih kepala angin makanya. Nah, saya sudah ajar buat saudara, kalau engkau lemah, apa yang harus saudara katakan? Tuhan, engkaulah kekuatanku dan mazmurku. Amin. Amin. Waktu engkau susah, Tuhan engkau penghiburku. Bisa bilang amin? Waktu engkau lagi kekurangan, Tuhan engkau kecukupanku, kelimpahanku. Itu lagu yang kita suka nyanyi, bagaimana tuh saudara? Coba. Nama Tuhan yang sebetulnya sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan saudara. Waktu engkau susah, Tuhan penghiburku. Waktu engkau kekurangan, El Shaddai, Allah yang mencukupkan segala keperluan. Waktu kau lagi minum tua, ngomong apa? Akulah kebenaran Kristus. Lama-lama tua tampias. Aduh Bapak saya coba lepas barang ini tapi 1 minggu hilang, dia balik 2 kali lipat Pak. Tidak mungkin dengan usahamu. Paulus pernah stres. Siapa yang bisa menolong aku dari manusia celaka ini, Roma pasal 7. Aku ingin berbuat yang baik, tapi jahatlah yang kuperbuat. Sampai dia ketemu dengan Kristus. Syukur oleh Yesus Kristus. Karena Kristus telah mengambil minum-minumku dan dia telah ganti dengan kebenaran. Jadi waktu kau lagi minum cap tikus, aku kebenaran dalam Kristus. Lah ya kan, waktu sakit bilang aku ke Tuhan penyembuh. Ya toh? Nah sekarang ada kuasa ketika kita mengakui bahwa karya Tuhan Yesus lewat tubuh. Makanya ingat akan aku. Saya percaya lewat berjamuku banyak saudara akan dibebaskan. Banyak saudara akan mengalami kemenangan dan kesembuhan. Tadi pagi di akhir ibadah, Tuhan taruh perkataan hikmat. Hari ini ada seorang di sini yang migrain, suka migrain. Dan dengarkan, Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Habis amin saya turun, Bapak, saya itu orang yang migrain itu Pak. Saudara, saya bilang begini, oke, hari ini semua pikiranmu sudah diisi dengan janji Tuhan, jadi migrain mohon maaf kau setelah ruangan di sini saudara ya. Mohon maaf, semua ruang full dengan janji Tuhan. Ada seorang ibu juga waktu di MRI, ada dokter bilang ada benjolan di hati. Dia bilang itu karena kau kemarin kasih ruang buat itu jengkel-jengkel sedikit. Oh, karena kau tol jengkel banyak orang sekarang bilang begini, hati sekarang kau sufol dengan ucapan syukur, mohon maaf ya benjolan kau tidak ada tempat lagi. Karena sufol dengan janji Tuhan benjolan pergi. Bisa bilang amin?
jangan kasih ruang buat yang lain. Kasih ruang buat firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Memang Pak, saya mulai lupa-lupa karena umur Pak. Betul, jadi menurut perkataanmu. Jangan kasih ruang buat pikun, kasih ruang buat kebenaran. Ada tertulis, aku punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima. Bisa bilang amin? Amin. Jadi hari ini saudara yang masih pikiran lain, bicara lain, tindakan lain, itu yang disebut kelainan. Tuhan sudah kasih keutuhan buat saudara. Sebab tubuhnya yang dipecahkan, saudara dapat keutuhan. Itu tempat saya dulu, dan sekarang kita dapat tempatnya Tuhan, yaitu keutuhan. Apa yang aku ngomong, aku dengar Bapak bicara. Apa yang aku lakukan, aku lihat Bapak mengerjakannya. Utuh. Kenapa saya bodoh sekali? Itu tubuh terpecah itu saudara ya. Tubuh terpecah, pikiran lain, tindakan lain, bicara lain. Hari ini yang kelainan dengarkan. G. Your broken body is my healing. Your sinless blood give my redemption. Your chosen suffering brings perfect life to me. Lord, your sacrifice has made me whole. To the cross I am forever yours. Your broken body, your broken body is my healing. Your sinless blood gives my redemption. Your chosen son. Jangan terlambat-lambat pindahnya. Brings perfect life. Pindah langsung. Lord, your sacrifice has made me. Pindah, Lord. Through the cross I am forever yours. Ini yang saya suruh latihan itu ya. 2 minggu lalu tuh yang Rocky lupa kasih. Ayo itu sudah. Ya. Mesti kasih strum sedikit dulu saudara ya. Baru dia keluar. Your blood shed to me my hope, eternity. Your grace so to me gives me life. Now I say, your broken body is my healing. Your sinless blood give my redemption. Your chosen suffering brings perfect life to me. Lord, your sacrifice has made me whole. Through the cross I am forevermore. Nanti kita lanjut lagunya. Ini sudah 2 kali saya nyanyi ya. Nanti dipelajari lagi. Saudara, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Supaya kita hari ini tidak terima masalah lagi. Mari pegang roti. Tuhan, ubah roti di tangan kami menjadi daging. Waktu kami makan, kami punya keutuhan. Dan kami percaya kebenaran yang akan memerintah di dalam kami. Haleluya, haleluya. Hati kami sekarang penuh dengan janji Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini karena Tuhan telah membayar semuanya. Bahkan lebih daripada apa yang kami butuhkan. Oh ramata syatakayara lamasya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tidak membangun hidup kami di atas apa kata orang. Apa kata dokter, apa vonis medis. Tapi kami membangun hidup kami di atas penebusan. Engkau telah membayar semuanya. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dengarkan yang diabetes, hipertensi, yang punya asam lambung GERD yang tinggi hari ini sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kami makan dengan percaya dan terima kesembuhan dalam nama Yesus. Mari makan dalam nama Yesus.
kekacauan tinggi di kepala. Tuhan, obah anggur di tangan kami. Saudara, orang Mesir ada tangisan, tapi orang Israel ada sorak-sorai. Tuhan tidak cek di dalam ada penyembahan atau tidak. Tuhan tidak cek di dalam ada baca Alkitab atau tidak. Cukup melihat tanda darah, mereka mendapatkan kemenangan. Saudara-saudara, hari ini kadang-kadang iblis datang dengan menuduh engkau kurang rohani, engkau kurang berdoa, engkau kurang puasa. Tapi hari ini dengarkan, darah Yesus cukup untuk membuat engkau menerima berkat. Dan ketika engkau mengetahui kasih Tuhan yang luar biasa ini, itu yang mendorong engkau untuk baca Alkitab, untuk mencari Tuhan. Bukan karena apa yang engkau cari Tuhan dan Tuhan kau dapat berkat, tapi karena darah Yesus engkau menerima semuanya. Anak-anak kami mendapat berkat yang sama. Bahkan rumah di mana kami tinggal disebut House of Blessing. Restoran yang akan kami singgah sebentar diberkati oleh Tuhan. Karena setiap kali Tuhan melihat kami, Tuhan melihat berkat. Dalam nama Yesus, percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dan terima berkatnya. Haleluya. Oh, haleluya. This is a holy moment with you. I open my heart to all you wanna do. I still my soul to remember the cross, where you took all my shame and restored all I lost. This is a holy moment with you. I open my heart to all you wanna do. I still my soul to remember the cross, where you took all my shame and restored all I lost. Where you took all my shame and restored all I lost. Haleluya. Nanti kita pelajari lagi. Dengar-dengar ya, karena saya bisa akan nyanyi terus ini tiap kali perjamuan. Jadi nanti dipelajari lagi. Puji Tuhan. Thank you. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Pandanglah sisa 2023 ini akan penuh dengan berkat, akan penuh dengan kemenangan, akan penuh dengan janji Tuhan. Saudara, saya percaya engkau datang di sini bukan digerakkan karena maumu, tapi saya tahu digerakkan oleh cinta dan kasih Tuhan. Saya tahu saudara ada di sini digerakkan karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saya selalu berkhotbah dan saya berkata, tadi saya ulang di pagi hari, saya berkata begini, persepuluhan itu tidak untuk semua orang, tapi untuk orang yang menemukan pewahyuan dari Tuhan. Kalau saudara menemukan pewahyuan dari Tuhan, saudara tidak melakukan itu karena kewajiban atau karena tuntutan, tapi saudara melakukan itu karena tindakan iman, di mana saudara sadar ada yang Tuhan perbuat dalam hidup saudara. Pewahyuan yang pertama, kalau saya ada semua karena Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Kenapa? Why? Bukan karena dia ingin mendapatkan berlipat kali ganda, tapi karena dia merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana mungkin 318 anak muda yang di rumahnya itu bisa memenangkan pertempuran melawan 5 raja yang hebat-hebat, termasuk Raja Elam, Kedorlaomer. Elam itu nama kuno untuk Iran, saudara ya. Itu raja-raja datang dan menawan Lot, kemudian mengalahkan raja-raja di Sodom, bahkan Raja Bera, Raja Sodom itu lari pontang-panting, masuk di sumur-sumur aspal, saudara ya. Tapi dengan 318 dia bisa mengalahkan orang-orang itu yang hebat. Dia tahu semua karena Tuhan. Aku bawa ucapan syukur buat Tuhan. Kalau kau bisa melewati tahun ini sampai hari ini, melewati badai, melewati banyak, semua karena Tuhan. Ini ucapan syukurku karena kebaikan Tuhan yang luar. Itu pewahyuan. Yang kedua, pewahyuan yang kedua, lebih baik 90% dibawa berkat daripada 100% tanpa diberkati. Waktu saudara memberikan persepuluhan, maka yang 90 itu diberkati. Pergaji mungkin belum naik, buku belum bonus mungkin belum cair, tapi saudara akan kaget karena 90% dibawa berkat jauh lebih hebat daripada 100% tanpa diberkati. Masih ingat 2 ekor ikan tadi yang saya singgung? Orang makan sampai kenyang, ayo kumpul, ayo sana belum dapat, sampai kenyang dan dikumpulkan sisanya, ada sisanya. Jangan heran, sudah akan kaget, kok kenapa bisa ada sisa? Dulu kasbon, sekarang ada sisa. Karena 90% di bawah berkat, pasti itu pewahyuan.
Jadi saudara-saudara, saya 10 tahun lalu ketemu ada orang yang gajinya sebulan itu 45 juta. Saya bilang, wih, dia mau senang apa? Apa saja yang dia mau. Tapi saya kaget, akhir bulan bond. Saya bingung, loh ini orang gaji. 10 tahun lalu saya bisa bayangkan kurs dolar belum setinggi sekarang yang 15 juta, 15 ribu saudara ya, belum setinggi sekarang. Saudara-saudara, tapi itu dia bisa, saya bingung. Baru saya mengerti, kalau tidak diberkati, uang seperti punya sayap. Kamu menerima upah dalam pundi-pundi atau kantong yang berlobang. Saya di sini tadi pagi 10 juta, sore barang itu uang habis tapi tidak ada barang yang saya beli, saya tidak tahu dia terbang kemana. Saudara, ketika engkau menemukan pewahyuan, kalau bukan Tuhan yang menjaga uangku, kalau bukan Tuhan yang memberkati, saya nggak punya apa-apa. Itu pewahyuan kedua, lebih baik 90 di bawah berkat daripada 100 tanpa diberkati. Kalau saudara punya bak tidak penuh-penuh dengan air, saudara mungkin tambah keran, oh ya usaha satu ini tidak penuh. Jangan periksa kerannya, periksa baknya. Karena biar kerannya pelan airnya, kalau baknya nggak bocor, penuh pasti. Tapi biar kerannya 10, kalau baknya bocor, habis terus. Aku akan menghalau belalang pelahap. Nah itu bocor-bocor itu belalang pelahap. Kadang-kadang derma kita ke dokter 1 bulan lebih banyak daripada ke gereja. Kadang-kadang derma kita ke bengkel lebih banyak. Tapi dengarkan, kalau sudah bisa ada, Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Latih ibadah ini saudara. Tiap kali saudara sampai di satu tempat tujuan, berhenti 1 menit atau setengah menit, terima kasih Tuhan. Bukan karena saya pintar menyetir, tapi karena engkau berikan perlindungan, saya bisa tiba di sini. Sampai di pasar, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur karena saya terdapat parkiran dan ini cukup jauh. Tapi saya bersyukur karena langkah saya hari ini bisa tercover 3.000 langkah seperti yang saya idamkan. Sudah ya. Bahkan kadang-kadang parkir jauh-jauh sengaja biar ada parkir jauh supaya bisa jalan sedikit kira-kira begitu ya. Nah, nanti saudara saya akan tunjukkan beberapa pewahyuan yang Tuhan kasih buat kita. Buat saya sehingga saya bisa sampaikan buat saudara. Yang berikut saudara-saudara, kalau saya bisa ada semua karena Tuhan menjaga. Yang ketiga, apabila buah sulung kudus, maka seluruh adonan adalah kudus. Dan iblis tidak bisa makan barang kudus. Ya, saya mau makan, sudah dikuduskan oleh firman Tuhan. Karena dia pelaku firman Tuhan, semua yang dia punya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ini ucapan syukur karena aku boleh menikmati kebaikan Tuhan. Aduh Tuhan, ini proyek yang seperti saya tangani ini, kalau bukan karena Tuhan dia pun bocor banyak sekali. Tapi karena Tuhan, saya bisa lihat ada berkat yang saya terima. Itu pewahyuan. Jadi saudara-saudara ketika engkau melakukan karena pewahyuan ini, dengarkan. Tuhan berjanji dalam 2 Korintus pasal 9. Lihat sejenak. 2 Korintus, saya tidak tahu kenapa saya mesti bicara ini di awal. Karena Tuhan tidak mau saudara hidup dalam kutuk kemiskinan. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam kutuk minta-minta. Karena Tuhan Alkitab berkata, sejak aku muda sampai aku tua belum pernah kulihat orang benar anaknya meminta-minta roti. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 mulai dikatakan begini, camkanlah ini 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 di Alkitab TB2, perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Apa itu dimaksud? Karena mengerti, karena mendapat pewahyuan dari Tuhan. Wah, aduh puji Tuhan, aku saudara-saudara dapat pewahyuan. Saya pertama kali jadi Kristen sungguh-sungguh, maksudnya dulu Kristen cuma Kristen KTP aja. Saya ini Kristennya bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk cari makan, saudara ya. Kenapa? Karena papa saya itu majelis gereja dan saya punya tugas membantu dia untuk membawa jadwal ibadah sepanjang bulan. Lalu saya mulai perhatikan mana rumah yang konsumsinya hebat. Nah, saya catat, saudara ya. Saya catat. Lalu kalau rumah itu giliran ibadah, saya nomor 1 datang. Dia bilang, papa saya duluan. Nih, kenapa? Saya pasti bertemu dengan konsumsi yang luar biasa. Lalu sampai di ibadah, saya bukan dengar firman, saya bukan dengar khotbah, saya bukan mau menyanyi, saya tidur. Tapi kalau lagu nyanyian rohani nomor 111 itu naik, biar saya mimpi saya pasti bangun. Apa tuh nyanyian rohani 11? Tinggal sertaku, kau
kawan, itu lagu selalu ditaruh di akhir ibadah sebelum konsumsi. Jadi kalau lagu itu naik, biar saya mimpi saya pasti bangun saudara ya. Saudara bisa bayangkan Tuhan panggil jadi pendeta itu saudara ya. Artinya tidak memenuhi kualifikasi untuk jadi pendeta saudara ya. Tapi Tuhan panggil. Saudara-saudara, begitu lagu itu naik, wow, saya happy, saya bahagia sekali. Ini waktu yang paling saya tunggu-tunggu. Saudara, betapa berdosanya saya ya. Jadi pergi ibadah cuma tunggu nyanyian rohani nomor 111 itu. Padahal lagu itu diambil dari kisah 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Hari sudah malam, tinggallah bersama-sama dengan kami. Bukan karena, itu Alkitab tulis Tuhan pura-pura berjalan seolah-olah dia masih melanjut. Kenapa? Karena khotbahnya belum selesai, nanti dia selesaikan di atas. Karena dia bicara tentang dirinya, mulai dari kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kitab Mazmur berbicara tentang Tuhan. Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah terjadi. Mazmur 24, kedatangan Raja Kemuliaan sebentar lagi akan terjadi. Dan kita ada di Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Makanya kita tidak berkekurangan, kita berkelimpahan, dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Amin. Tidak mau ya, tidak mau resepsi. Mau susah terus ya saudara ya. Ada amin? Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu kue yang paling saya suka. Namanya biapong. Tahu biapong? Bakpao. Bakpao, biapong itu sama, saudara ya. Orang Manado paling bangga dengan dia punya biapong yang dari kawan-kawan itu, saudara ya. Wow, orang kawan-kawan bilang tompe biapong besar sekali, unti banyak. Orang Tonsia termokala tompe biapong, 3 hari makan belum dapat untinya, saudara ya. Bisa bayangkan besarnya kayak apa itu, saudara ya. Saudara tahu? Biapong itu terdiri dari 2 unsur, kulit dan isi. Kulit kelihatan, isi tidak kelihatan, betul ke tidak? Dan kualitas biapong bukan ditentukan oleh kulit, tapi oleh isi. Hari itu saudara habis tinggal sertaku kawan yang kudus, konsumsi jalan, biapong. Saya bilang, yes, kue kesukaan saya. Tapi hari itu sampai ibadah selesai, sampai pulang di rumah, saya orang paling sedih sekali. Karena malam itu saya makan biapong, tidak ada untinya saudara ya. Saya lihat kiri ada, lihat kanan ada, cuma sapunya yang tidak ada. Mungkin ibu-ibu yang lagi isi unti lupa isi barang satu karena lagi cerita, kena di saya saudara ya. Saya gigih sampai habis, saya bilang kenapa tidak ada isinya. Nah saudara tahu, Mazmur 133 nyanyian Siara berkata begini. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara bersaudara diam bersama-sama dengan rukun. Saudara ulangi sesudah saya dengan keras. Diam bersama-sama dengan rukun. Nah, jadi sungguh alangkah baik. Yang baik di dunia ini banyak. Yang indah di dunia ini juga banyak. Tapi yang baik dan indah digabung jadi satu. Cuma satu. Saya ingat dulu berapa tahun lalu tuh ada reklame televisi yang suaranya bagus banyak, yang gambarnya bagus juga banyak. Tapi yang suara dan gambarnya bagus cuma satu. Nah saya mau bilang begini, iklan hari ini, yang baik di dunia ini banyak, yang indah juga banyak. Tapi yang baik dan indah digabung jadi satu, cuma satu. Yaitu kalau saudara bersaudara diam bersama-sama dengan rukun. Diam bersama-sama kulit karena bisa dilihat. Rukun itu unti karena tidak kelihatan. Don dua diam sama-sama ya duduk ke sebelah. Kau saudaraku, kau saudariku. Habis nyanyi kau saudaraku, dia tikam dari belakang. Kurang ajar sekali. Ini cuma diam sama-sama tapi terarukun. Bilang begini, oh saya baru tahu. Karena ada orang diam sama-sama tidak rukun. Satu kantor, satu ruangan, satu meja terrukun. Lebih kecil lagi, satu kamar suami istri. Istri tembok utara menghadap, suami tembok selatan, gencatan senjata. Ini satu kamar ini. Bilang kiri kanan saya kenal orang itu. Kalau saudara kenal dia pakai baju apa kah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diam bersama-sama itu kulit, rukun itu isinya. Saya tanya buat saudara, hari ini kalau Tuhan gigit keluarga saudara,
kira-kira dia dapat unti atau isi ke tidak. Atau cuma kulit saja. Saya gigit keluarga itu terada di pusi. Jadi kulit saya dua. Ya Pak, tahun dua ini memang sudah paliar, kondrukun tapi. Tong jauh. Saya berdoa hari ini Tuhan akan buat yang jauh dari dekat. Yang dekat, tambah lengket. Kenapa? Itulah yang Tuhan lakukan pertama kali dalam mujizatnya. Pesta pernikahan di Kana. Tahu nggak? Sorga itu nunggu sampai ada pernikahan, baru membuat mujizat di sana. Kenapa? Keluarga itu institusi tertinggi di mata Tuhan. Alkitab kita dibuka dengan keluarga. Lalu Tuhan Allah memberkati mereka dan memerintahkan mereka beranak cucu. Kitab terakhir ketika pendeta berkata, mari kita buka kitab Maleaki. Jemaat punya jantung sedikit, tak pukul, aduh perpuluhan lagi ini. Padahal ayat tentang keluarga lebih banyak daripada ayat tentang perpuluhan. Apa yang aku inginkan dari satu pernikahan, keturunan ilahi, ide-ide ilahi, keputusan ilahi. Lihat suami istri kalau rukun, ide-idenya itu ilahi semua. Keputusannya semua, itu dibela Tuhan habis. Kenapa? Ayatnya yang ketiga, kesanalah aku perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi penunggu berkat itu bukan gunung kawi Tuhan, dan kalau Tuhan perintah, di dalamnya ada kehidupan. Hei berkat, kenapa diam di sini? Pergi sana. Mazmur 133 itu nyanyian siara, luar biasa. Lalu saudara-saudara, tadi saya berkata buat saudara, periksa kembali apa yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus. Karena Allah sanggup, lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan damai sejahtera. What money can buy? Apa yang uang bisa beli? Uang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Yakub dalam Kejadian 28, berbantalkan batu, berselimutkan embun, beratapkan langit, mimpi sorga. Kita pakai bantal, dakrong, spin breaking coil, AC, daikin, ketindisan, saudara. Ada yang alami itu? Dengan siapa saudara pergi tidur itu menentukan berkat Tuhan. Yakub pergi tidur dengan janjinya, walaupun ada ancaman dari Esau untuk membunuh dia. Tapi doa ayahnya, itu yang dia renungkan. Dan dia berkata, sungguh dahsyat tempat ini. Ini adalah rumah Tuhan. Maukah engkau berkata di kamar saudara, sungguh dahsyat kamar ini. Ini adalah rumah Tuhan. Maukah engkau berkata buat rumah saudara, sungguh dahsyat rumah ini. Rumah ini adalah rumah Tuhan. Saya percaya kalau ada iblis di situ dia akan lari, kurang ajar. Di setiap rumah baru dia bilang Tuhan rumah, dia pergi. Makanya orang percaya di dalam Markus 16 akan mengusir tanda-tanda ini akan menyertai jemaat Kop Jayapura. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, kau yang usir setan. Bukan setan yang usir kau. Tapi kebanyakan setan yang usir. Papa, macam rumah ini ada tidak nyamannya papa ini. Tolong cari rumah lain. Itu setan yang usir kau. Kita yang usir setan. Ya, beberapa hari lalu kami berdoa satu Bapak, rumah ini tidak nyaman, tolong diurapi. Saya bilang, iya sebelum diurapi saya kasih firman dulu. Karena kalau urapan tanpa firman juga percuma. Sudah mesti tahu, masa Tuhan yang kasih rumah terus setan yang tinggal kan tidak mungkin. Uang yang kau beli juga uang dari Tuhan, masa setan yang tinggal? Ya tidak mungkin lah. Makanya hidup jangan dengan kopo perasaan. Saya rasa kayak saya pupuluk-kuluk merinding di ruangan ini. Ya, kopi perasaan itu bisa menipu. Hiduplah karena kebenaran. Mau kau rasakan tidak rasakan, kebenaran berkata, Tuhan ada di sini. Kami punya rumah waktu sewa pertama kali Dok 8 itu Depo Bak, besar sekali, lebih besar dari kolam baptisan. Kenapa? Di Dok 8 itu air 1 bulan 1 kali, kadang-kadang 2 kali. Ya, jadi mesti tampung air. Setelah kami tinggal 2-3 bulan, ada orang kasih tahu, ada orang pernah mati di bak ini. Begitu dengar orang pernah mati, semua jadi ketakutan saudara. Saya bilang, tidak ada hubungan orang hidup dengan orang mati. Tapi tiap kali pintu di belakang ini, padahal kucing yang lewat saudara, lari semua. Saya bilang ini tidak wajar ini. Ini bukan kita usir setan, setan yang usir kita. Saya bilang mulai hari ini, tiap kali pintu bunyi, langsung teriakan kencang-kencang. Terima kasih Tuhan,
Karena engkau suruh kirim malaikat-malaikat di rumah ini. Sebab ada tertulis, malaikat Tuhan berkemah di sini orang yang takut akan Tuhan. Taruh kata yang datang setan, dia bilang kurang ajar. Yang datang saya, dia bilang malaikat. Dia cari rumah lain yang mengakui dia. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Kenapa? Memang salah satu faktor karena kita salah didik anak-anak kita sejak kecil. Kita mengajarkan kehadiran setan lebih nyata daripada kehadiran Tuhan. Kalau dia makan, ngomong, termakan ada wow situ, ada wow situ, kalau termakan ada wow. Lama-lama dia punya keyakinan terhadap wow lebih tinggi daripada Tuhan. Aduh Bapak Pendeta, untung Bapak Pendeta cepat, saya susah ajar banyak ini. Mulai hari ini ajar yang terbalik. Ya, kasih tahu, kamu diberkati Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kau. Ada tertulis dalam Matius 18, anak-anak punya malaikat yang memandang wajah di surga. Setan mau dekat bagaimana kalau dia punya malaikat? Ini karena kita susah ajar banyak. Kita suka kasih doktrin-doktrin yang terlaku semua, betul tidak? Makanya saudara lihat, ibu-ibu kalau hamil itu, peneti, gunting, paku, itu depu rambut jadi toko besi, saudara ya. Karena salah percaya. Kepercayaan yang salah melahirkan tindakan yang salah. Ada sini yang pernah taruh paku di rambut. Setan takut dengan kopu paneti, dengan gunting-gunting itu. Dia cuma takut dengan firman Tuhan. Ketika iblis berhadapan dengan Tuhan, mencobai Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Dia bilang, mana gunting? Karena iblis takut gunting. Tidak. Dia cuma berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Lalu malaikat-malaikat Tuhan datang melayani. Jadi waktu kau ucapkan, ada tertulis, malaikat-malaikat datang melayani kau. Amin. Semua habis waktu, sudah terasa. Astaga. Haleluya, begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Sampai dia perlengkapi kita dengan berkat-berkatnya. Kemarin saya khotbah di komunitas, saya singgung satu ayat di kitab Mazmur. Ia yang melatih tanganku dan jari-jariku untuk berperang. Saudara pernah lihat orang perang pakai jari? Ada di Biak itu satu orang badan bagus, postur tinggi, tiap kali mendaftar tentara gagal. Kedua kali gagal, sampai yang ketiga kali dia bilang begini, saya ini gagal di apa? Kesehatan bagus, tubuh bagus. Oh kok gagal di gigi? Loh kenapa? Ya kok gigi kurang mantap. Terus dia tanya, tong mau pi baku tembak ke pi baku gigi? Dia bilang, memangnya perang tuh baku tembak tuh. Karena dia jatuh di gigi, saudara ya. Nah, saudara-saudara, itu pemazmur diurapi oleh Tuhan sampai saya bingung. Iya ya, Alkitab itu hebat. Kenapa? Karena dia bisa berbicara tentang masa depan, detailnya luar biasa. Kalau saudara baca Kompas Detik, itu peristiwa yang sudah terjadi. Tapi kalau saudara baca Alkitab, bahkan peristiwa yang belum terjadi pun sudah diberitahukan buat kita. Sudah tahu hari ini orang berperang, bukan dengan senjata lagi, jari. Cuma 2 jari, perang dunia. Kau kirim WA salah, bisa perang. Ini jari. Kau scroll jari. Kau kirim foto jari. Kau kasih di FB jari. Kau pakai Instagram jari semua. Ia melatih tanganku untuk berperang. Jangan salah pakai jari untuk berperang. Oh, belum tahu sebentar saya upload nih. Oh, kurang aja. Jari itu jari. Mari Tuhan kuduskan jari-jari kita. Supaya jari-jari ini akan dipakai untuk berperang bukan lewat manusia, tapi kepada kuasa-kuasa. Kepada peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Haleluya. Kulihat bisnis ini susah sekali. Ada tertulis, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Jari. Haleluya. Tapi percayalah saudara, di bawah kasih karunia, kau yang susah ketik Tuhan tersuruh potong itu jari tidak. Dalam perjanjian lama, karena orang-orang Israel dong bangga dengan Musa. Musa aja ada begini, oke, kalau kau pakai Musa, sekarang saya kasih standar firman Tuhan. Siapa yang mengingini perempuan sudah berzina, tidak usah harus berhubungan badan. Siapa yang benci saudaranya, sudah membunuh, tidak usah harus tembak dia. Siapa yang punya mata kacau, cungkil. Siapa punya tangan terlaku potong. Hari ini gereja tidak lebih daripada rumah sakit amputasi. Ada yang datang tepuk tangan tidak bisa karena tangan cuma satu. Kasih buta dari gua hantu begini, saudara, kenapa? Secungkil satu. Bersyukur Tuhan datang dan dia berikan kita kasih karunia. Amin. Nuh bisa jatuh, tapi jatuh dalam bahtera. Kenapa? Murka Tuhan bukan menimpa Nuh, tapi menimpa bahtera. Siapakah bahtera itu? Kristus.
Bisa itu bisa, tapi dalam bahtera, dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara hari ini, khotbah ini belum selesai, masih koma. Rencana Tuhan dalam hidup kita, Dia tidak pernah menyerah sampai engkau diberkati. Sampai engkau melihat kemenangan, sampai engkau akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Oh saudara-saudara, Tuhan berjanji Dia tidak akan berdiam diri sampai Dia melihat kebenaran memenuhi hidup kita. Jadi dengarkan, bukan dua orang yang turun ke Emmaus yang ketemu Tuhan yang cari mereka. Mungkin jadwal Tuhan hari itu bukan ke situ, tapi karena lihat dong dua belok jalan, Tuhan pun ikut belok jalan hanya untuk kembalikan orang itu dalam rencananya yang luar biasa. Engkau ada di hati Tuhan, engkau ada di pikiran Tuhan, engkau ada di rencana Tuhan. Percaya, jangan cuma tahu, percayalah. Inilah keberanian percaya kami, yaitu Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Ayat terakhir, kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Mari kita lihat satu ayat yang luar biasa di sana. 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes itu menulis Injil Yohanes. Ayatnya yang ke-9. Dan ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tidak ada yang tertuduh lagi. Jadi kalau iblis bilang, kau kurang layak, kau kurang suci, ingatkan, saya layak karena Tuhan telah mengutus anaknya. Saya layak karena Kristus telah menggantikan saya. Dia bukan mati bagi dirinya, tapi dia mati sebagai saudara. Dia mati sebagai saya. Dia mati bagi kita. Dia sangat mengasihi kita. Begitu saudara ingat kasihnya, saudara akan hidup dalam kemenangan yang luar biasa. Ingat kasihnya, oh, ingat kebaikannya dan anugerahnya, oh, dan anugerahnya. Selamatkanku, selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, oh, sebab kasihnya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Sudah bisa ada semua karena kebaikan Tuhan. Ingat kasihnya, oh, Engkau membimbing aku. Ingat kebaikan, Engkau menyelamatkan aku, oh, dan anugerahnya, oh, dan anugerahnya. Selamatkanku, selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, oh, sebab kasihnya setinggi langit. Kasih setia Allah,
Nyanyikan besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saudara renungkan ini, waktu Tuhan masuk dalam air baptisan, begitu dia keluar langit terbuka dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan pada waktu dia dibawa ke padang gurun untuk dicebai, dan setelah 40 hari berpuasa, iblis berkata kepada begini, jika engkau anak Allah, ada yang dihilangkan kasih, ada yang dihilangkan kasih. Karena kalau kasih itu hilang, orang bisa brutal, orang bisa sakit, orang bisa tertuduh, orang bisa umur pendek. Iblis selalu menghilangkan, kau kurang dikasihi. Tapi dengar, hari ini saudara tetap sangat dikasihi oleh Amen. Tuhan. Apapun kata orang, apapun kata medis, apapun kata pendapat orang, engkau sangat dikasihi oleh Amen. Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mari kita saling mengasihi karena Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Saya percaya hari-hari saudara akan diwarnai dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari pegang persembahan, persembahan karena mengasihi Tuhan, persembahan karena cinta Tuhan yang luar biasa. Kami bisa mengasihi Engkau Tuhan karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Firman-Mu berkata, inilah kasih yang telah turun dari sorga. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami, Engkau memberikan anak-Mu yang terbaik bagi kami, dan pasti Engkau tidak akan menahan berkat bagi kami. Karena Yesus Kristus lebih tinggi dari semuanya. Kalau Tuhan tahan kesembuhan, berarti kesembuhan lebih tinggi dari Yesus Kristus, dan itu tidak mungkin. Kalau Tuhan tahan berkat, berarti berkat lebih tinggi dari Yesus Kristus, tidak mungkin. Tuhan pasti akan berkati kami, yang terbaik Engkau berikan, maka semua kebutuhan kami, keperluan kami akan diberikan oleh Amen. Tuhan. Waktu kami menabur, kami akan hidup dalam kemerdekaan secara keuangan yang luar biasa. Amen. Kami akan terikat kepada Tuhan yang memberikan berkat, bukan kepada berkat yang diberikan kepada kami. Kami akan terikat kepada si pemberi berkat, dan hidup kami akan diwarnai dengan mujizat, mujizat, mujizat. Besok ada mujizat, Amen. bulan depan ada mujizat, Amen. sisa tahun ini ada banyak mujizat, Amen. dan kami siap terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menabur sama-sama katakan Amen. amin. Mari kita beri dengan sukacita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, oh, sama-sama. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang keras.
akan diberkati sampai berkelimpahan. Amin. Sehingga engkau bisa menularkan kepada orang Amin. lain. Sukacita itu melimpah sampai orang lain tertular sukacita. Dengarkan, nanti kalau kau masuk di restoran kosong 5 menit jadi rame. Gara-gara kau menularkan Amin. berkat. Mungkin saudara berkata begitu, iya Pak, itu yang saya alami. Ya, jadi begitu saudara masuk di rumah, rumah itu akan disebut rumah berkah. Haleluya, rumah itu akan disebut rumah house of blessing. Kita akan mengadakan Natal di awal bulan Desember supaya saudara-saudara yang merencanakan pulang kampung ke Medan, ke Makassar, ke Jakarta, boleh atur waktu. Tanggal 9 hari Sabtu itulah Natal jemaat kita. Hari Minggu tanggal 10 itu ibadah raya juga ada pernikahan. Jadi ya, hari ya, tanggal 10 hari Minggu. Lalu Bapak Ibu di bulan ini kita ada 5 hari Minggu sampai tanggal 29 Oktober adalah minggu yang terakhir dan 5 November bulan 11 itu adalah minggu pertama di bulan yang ke-11. Jadi praktis hari ini sudah tanggal 15 dan bulan Oktober itu tinggal 16 hari lagi. Jadi 16 hari tambah 61 saudara-saudara sudah kurang dari 80 hari. Kita mengakhiri tahun 2023. Setiap hari ada mujizat dan jangan lupa tulis di status saudara, saya orang yang dikasihi Tuhan. Saya orang yang dikasihi Tuhan. Itu akan mempengaruhi tindakan saudara, itu akan mempengaruhi pandangan saudara, itu akan mempengaruhi doa saya. Saudara, waktu kita berdoa Tuhan terima kasih engkau pasti mendengar karena saya orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pasti kalau kita orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berkata begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tema Natal GBI tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Yang di tempat tinggi tidak disambung. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri, lalu saling salaman satu dengan yang lain. Kau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun terjadi, aku tetap akan memuji Tuhan. Amin. Waktu aku susah, aku tetap memuji Amin. Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu mungkin ada saudara sini yang kecewa karena saudara dirugikan dengan orang-orang fasik. Dengarkan Tuhan tetap punya rencana buat saudara. Amin. 12 orang pergi mengintai, 10 jadi provokator dan karena voting orang benar 2 kalah voting. Yosua dan Kaleb kalah voting. Tapi dengarkan Tuhan tetap bertanggung jawab. Yosua dan Kaleb mohon maaf karena lebih banyak orang fasik jadi mohon maaf kau berkat tertunda terdapat. Aduh kau lihat orang fasik jadi terima nasib saja. Tidak. Yang 10 cuma dengar susu dan madu. Dong 2 minum susu dan madu. Walaupun 40 tahun kemudian tetap janji Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Jadi tetap percaya kepada firman Tuhan. Tetap mengucap syukur. Janji Tuhan pasti digenapi.